Akhirnya Garundang muncul balik setelah 3 bulan libur dan sesuai yang dijanjikan dulu kalau Garundang akan menghadirkan hal yang baru. Nah, kok hal yang baru? Sebuah film dari Garundang, Sadang di Bawah. Ku mencoba menari di atas awan Aceh. Garundang kan lah mulai buat video tuh dari tahun 2016. Kami lah konsisten sampai tahun 2024 untuk selalu membuat video-video di YouTube. Dan setelah beberapa tahun itu, awak berpikir untuk membuat hal yang baru. Garundang harus naik kelas. Mungkin kemasan kami lebih bagus, memanjakan penonton dan bisa tayang di bioskop. Nah, akhirnya diputuskan untuk buat film Sadang di Bawah. Wah, kita pakai bahasa gaya kata baru bang. Kartu-kartunya itu ku sebagai patokan batehnya benang merahnya kok. Bahas logatnya logat awak biasa syuting sih bang. Tantangan lah pasti sumber daya manusia lah pasti itu kan, karena membuat video YouTube dari 2016 sampai kini itu kan belajar otodidak, dan di 2024 dituntut untuk membuat film layar lebar, terus pasti keterbatasan alat-alat, keterbatasan kru, keterbatasan pengetahuan tentang film. Tapi alhamdulillah akhirnya filmku jadi sadonya digotong royong kan sama-sama oleh tim Garundang dan seluruh kru yang terlibat. Jadi ternyata membuat film tuh tidak gampang, butuh waktu yang panjang. Makanya kami sampai 3 bulan tuh libur. 3 bulan tuh kami mengumpulkan logistik untuk proses syuting, biaya syuting, membuat naskah yang bagus, karena untuk film tuh naskahnya tidak bisa asal-asalan, memang dipikirkan detail seluruhnya, ditulis, terus mengumpulkan tim, mengumpulkan kru, mengumpulkan waktu, jadwal syuting dan lain-lain. Ternyata panjang prosesnya, dan itu pun sebenarnya tidak mencukupi penghasilan Garundang untuk memproses film Sadang di Bawah. Tapi waktu itu kami coba cari beberapa support dari kawan-kawan UMKM Sumatera Barat, dapat beberapa, cuman tetap juga tidak cukup. Tapi kami lah bertekad untuk tetap maju. Yang penting buat dulu, beko soal pembiayaan akan kami cari sambil jalan nanti filmnya. Oke guys, sekarang kita lagi syuting film Garundang, jadi kalian harus tungguin keseruan kami hari ini akan tayang di sekarang akan tayang besok. Oke, kalian harus tunggu. Uangan aja. Kata-kata hari ini mak. Kata hari ini. Kata-kata kemari Air jelik. itu seperti air mata. Kemari jelik mak. Kemari calik ah. Lah mak. Lah. Buanglah air itu seperti air mata yang tidak terbendung oleh air sawah. Oke. Di film layar lebarku mungkin perbedaannya cuma dari kemasan, kualitas video, kualitas audio. Kalau secara konsep itu masih hampir sama dengan video-video YouTube sebelumnya Garundang. Tapi di layar lebarku akan lebih disesuaikannya tuh ke standar video, standar audio dan pembuatan ceritanya. Tantangannya agak barek sih kalau layar lebar, karena layar lebar tuh ternyata tidak semudah yang Wak pikirkan.
Nah, kebetulan tahun gini awak didapat project lo untuk main film di Jakarta. Waktu itu film horor. Mungkin tahun itu akan keluar di akhir tahun atau di awal tahun. Nah, di situ awak bisa sekalian lo belajar dampak proses syuting seperti ya, proses pembuatan film seperti ya. Jadi sadonya tuh dipelajari berdasarkan pengalaman gitu. Jadi di situ ada pengalaman baru, dengan tim bertukar pikiran, terus cari-cari tahu seperti apa sih pembuatan film, seperti apa sih dari sebuah film gitu. Direct film sambil main itu ternyata tidak gampang, sangat menghabiskan energi. Nah, untung Wak dibantu oleh tim, dibantu banyak oleh asisten sutradara untuk main direct hal-hal yang lain di luar Wak berperan sebagai pemeran utama. Gambar manu. Lalu kami manu kakak sekolah. Ini ada gambar. Ya kami ligo sampai apa gambar lebarnya tapi kami agak. Yang tersulit main direct binatang waktu itu. Jadi di scene di film Senang Bahwa ada scene beko ada anjing beko. Itu ada adegannya anjing tuh mengajar Maipin. Sulit itu karena anjing kok agak susah mendapatkan shot-shot yang bagus gitu. Karena walaupun dengan pawangnya takutnya beko lost kan. Terus gigit kaki Maipin kan berisiko. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat menantang waktu itu. Dengan kru yang terbatas, dengan orang-orang yang terbatas soal itu, akhirnya scene itu bisa dapet dengan bagus. Keseruan banyak sih untuk syuting film Senang di Bawah. Ya, rencana awal tuh kita syuting 2 hari, ternyata jadi 3 hari. Banyak kendala di lapangan yang tak terduga, tapi seru. Rasanya kalau buat film Iko kok 24 jam sehari tuh nggak cukup rasanya, Pak. Kalau dapat 38 jam sehari itu, supaya bisa memaksimalkan beberapa adegan ya kan. Tapi akhirnya alhamdulillah sadonya bisa teratasi dengan baik. Yang shotnya siang tapi jadi malam. Waktu tek ini kan yang Aira datang, dalam kita siang kan. Aira datang. Kalau ambil tek itu dulu, terus Beko kan ada tawarannya ke kami itu, itu mencari. Pasti hari Beko kalam, ya kan, gelap kan. Nah, kan sinkron ya. Sana kan situ tarang, kami lah kalam. Sinkron ya. Gimana kalau ulang saya di situ dari keadaan senja gua dari awal kayak gitu, ini berurutan ya tagnya. Jadi ketika daerah datang pun kalam nggak masalah. Malam. Lampu lah, yang malam tuh. Malam nanti mubah ya. Jika kok nggak ya, mubah juga. Jadi kan Mario tak mampir. Yang alam saya. Alam saya. Ini memang duit malam. Iya, jadi Mario. Bahkan sampai tengah malam tuh awak masih shoot di luar. Nah, alhamdulillah teratasi dengan baik. Video, nah. Yo, Mak. Ketika ku berjalan menuju bintang-bintang, pasti takkan ku berikan. Nyata yang indah kau berbisik di antara kepala semut yang tak bisa berbicara lagi. Hanya satu kehidupan yang takkan pernah mati berbisik juga. Hanya satu hentakan, hanya satu hantaman, hanya satu tinggi yang bisa memusnahkan mereka. Terus ada adegan-adegan ekstrim yang sebenarnya nggak ekstrim tapi agak berbahaya kalau nggak pakai pengaman. Kayak ada adegan godok jatuh dari motor dan lain-lain itu dipakai sling untuk macian motornya sampai godok terhimpit di motor gitu-gitu. And action.
Film Sadang di Bawahku bercerita masih tentang Wali Nagari. Ada Mak Ipin di situ, ada Udario, ada Godok. Jadi Godok sebagai Hansip, Udario sebagai OB. Perangkat Nagari, kekonyolan perangkat Nagari. Jadi tiga-tiga itu sama-sama konyol sebenarnya. Tapi tingkat kekonyolan yang paling tinggi itu ada di Godok dan Udario. Jadi sering acok dikicuh oleh Mak Ipin sebagai Wali Nagari. Bahkan mereka tuh bertahun-tahun bekerja tanpa digaji. Pak langsung turun ke lapangan. Bukan pesanan queen kau, bukan. 99,3 kemampuan balik 3%. Warga milik Pak. Jadi di film Sadang di Bawah diceritakan kalau Pak Wali akan mengikuti pemilihan berikutnya, pemilihan Wali Nagari. Jadi bekerjalah tim sukses Pak Wali melawan tim sukses yang baru penantang beliau. Nah, banyak hal-hal kekonyolan terjadi di situ. Makanya penonton Garudang tuh wajib nonton film Sadang di Bawah. Harapannya pastinya kalau bisa nanti pencinta Garundang tuh dimanjakan baik secara visual atau audio nanti di bioskop dibuat lebih nyaman dan penonton film Sadang di Bawah kok akan banyak besok di bioskop. Nah, itu harapannya. Jadi harapannya tuh bisa film Sadang di Bawahku ditonton banyak orang. Jadi untuk kawan-kawan yang new nonton itu silahkan booking tiketnya dari kini melalui nomor WhatsApp yang ada di layar video. Atau bisa dicek juga di kolom deskripsi atau di bio Instagramnya Garundang Entertainment. Karena tiketnya terbatas, jadi ayo pesan dari kini. Nah, untuk penayangan di luar Sumatera Barat itu mungkin bisa dibicarakan juga melalui WhatsApp. Saya yang tayang di Pekanbaru baru orang beku akan didata, di Jakarta baru orang beku akan didata. Nah, kalau banyak antusiasnya, mungkin kita akan move ke luar Sumatera Barat.